Yo guys, kebanyakan dari kalian mungkin nggak punya HP Xiaomi atau mungkin bahkan kurang minat beli handphone Xiaomi. Tapi kemungkinannya lebih besar kalian setidaknya punya satu barang IoT perintilan dari Xiaomi yang dari dulu memang sangat-sangat variatif dan menggoda. Terutama buat impulse buy karena banyak yang harganya relatif murah dan value deal. Hari ini gue mau ngomongin sekaligus 5 barang dari Xiaomi Indonesia yang udah nemenin gue selama liburan lebaran ini. Sekaligus bisa jadi ide pembelian pasca lebaran. Pasca ngumpulin salam tempel atau THR dari keluarga di silaturahmi kemarin. Redmi Buds 4 Pro, Redmi Watch 3, Xiaomi Gaming Monitor 30 inch, Xiaomi Smart Camera C300, dan Xiaomi Robot Vacuum E10. Let's go! Redmi Buds 4 Pro. Hal pertama yang ada di pikiran gue adalah, ini ngapain brand Redmi jualan TWS yang secara tuning kok malah audiophile friendly, tidak komersil? Nggak salah nih, by default tuningannya itu sedikit warm namun balanced, nggak memberikan bass yang boomy ala TWS yang datang dari brand-brand HP. Bassnya ada banget tapi nggak overpowering sampai ngebleber ke mids gitu, nggak. Pas banget pokoknya. Vokalnya juga lumayan maju ya, midsnya clear, instrumentsnya juga jelas pacingnya. Nah, karena warm tadi, treble-nya berasa crispnya, namun nyantai banget, gak nyelekit ke kuping sama sekali. Cocok buat dipakai dalam durasi yang panjang. Good newsnya, buat kalian yang punya selera komersil dengan bass yang harus banget jedak-jeduk, ada beberapa preset yang bisa dipilih via aplikasi pendukung. Nah, untuk mendukung tuningan yang menurut gue pribadi keren banget buat harganya, Redmi Buds 4 Pro udah mendukung kodek LDAC. Yes, LDAC cuy. Artinya kita bisa stream dengan transmission speed audio up to 990 kbps. Goks, ini TWS under 1 juta loh. Selain fitur unggulan utama yang menurut gue ada di sound quality tadi, Redmi Buds 4 Pro menawarkan beberapa fitur-fitur menarik nih. Ada 43 dB adaptive noise cancellation yang pada prakteknya lumayan ngeblok suara frekuensi rendah seperti mesin pesawat, mobil, atau suara AC. Terus juga ada transparency mode dengan 2 settingan. Yang pertama yang biasa, yang kedua tuh yang memfokuskan kepada suara orang di sekitar. Lalu ada rating IP54, voice call yang cukup clear walau di tempat berisik sekalipun, nggak terlalu kena kompres juga suaranya. Lanjut ada Bluetooth 5.3 dengan latency 59 millisecond, ada dual device connectivity, 360 audio. Nah, soal baterai, dari penggunaan gue sehari-hari, baterainya tuh bisa bertahan sekitar 7 jam sekali charge dengan koneksi LDAC. Noise cancelling on, volume sekitar 3/4, terus case-nya bisa bikin ngecharge 3 kali lagi. Minusnya apa bang? Ya as expected lah ya, build-nya tidak berasa premium, plastiki banget. Cuma dengan semua yang dikasih dengan price point sedikit under 1 juta begini, gue sulit banget untuk komplain hal yang satu itu. Kalau dulu gue rada males ya pakai Redmi Watch series karena berasa banget entry levelnya dan memang bermain di harga ratusan ribu. Akhirnya hadir Redmi Watch yang bisa dibilang mulai berani bermain di segmen mid range, Redmi Watch 3. Harganya 1,2 juta dan safe to say kualitasnya di atas harganya. Secara desain and feel-nya berasa premium. Bodinya ringan 37 gram tapi tetap solid. Layarnya nggak terlalu besar, cukup lah. Yang penting buat gue layarnya udah AMOLED. Terus resolusinya tajam juga ya di 390 x 450 pixels dan peak brightness-nya 600 nits. Visual oke, interaksi touch juga mantap, smooth abis, nggak ada tuh ngelek-ngelek ala smartwatch yang kentang. Yang gue apresiasi juga dari Redmi Watch 3 ini adalah battery life-nya. Gue pribadi ya, gue tuh kurang cocok sama smartwatch yang super pintar, namun baterainya sehari 2 hari harus ngecas. Gue cocoknya tuh sama smartwatch kayak gini, atau smartwatchnya Huawei dan Honor tuh, yang nggak terlalu smart tapi long lasting baterainya. Ini bisa tahan sekitar 8-10 hari selama penggunaan gue, tergantung apakah gue nyalain always on display atau enggak, atau fitur otomatis fitness lainnya. Fitur-fitur penting lain yang ada di Redmi Watch 3 diantaranya cek SPO2 alias blood oxygen,
PPG sensor untuk tracking heart rate 24 jam, 121 fitness modes, terus juga ada Bluetooth calling buat teleponan via jamnya, ada GPS sensor dedicated, terus juga water resistance-nya udah 5 ATM. Gini, gue nggak bohong nih ya, setelah sekian tahun daily driver jam gue adalah Honor GS Pro, sekarang gue pakai ini, lumayan refreshing. Harga 1,2 juta make sense banget dengan kualitas yang diberikan. Mungkin kalian tahu ya, gue di rumah pakai monitor Xiaomi Curved Gaming Monitor yang 34 inch. Nah, sekarang udah hadir lagi yang 30 inch nih guys, secara resmi di Indonesia. Dan harganya menurut gue cukup kompetitif. Sebelum ini launch, unofficial importer pada jual di atas 3,5 juta dengan garansi yang terbatas banget sekian bulan. Nah, ini dijual sekarang di 3,5 juta di Xiaomi Store dengan garansi resmi 3 tahun. Goks. Impresi awal gue sebagai berikut. Warnanya cukup banget ya buat sebuah panel VA. Diklaim 99% sRGB oleh Xiaomi. Terus 200Hz refresh rate-nya berasa smooth banget di mata ketika gaming. Respons aim di competitive FPS games juga berasa lebih akurat. Viewing angle-nya juga cukup bagus. Nah, karena udah terbiasa menggunakan curve display sebelumnya, layar dengan curvature 1800R begini nggak butuh banyak adaptasi gue. Imersif banget, terutama kalau dibuat main game FPS. Brightness 300 nits, contrast ratio static 3000:1, more than enough. Secara build quality pun bagus ya, solid, nggak berasa ringkih. Inputs di belakang ada 2 HDMI, 1 DisplayPort, serta jack audio. Intinya, di 3,5 juta tuh dapat begini dengan garansi 3 tahun, patut diperhitungkan monitor yang satu ini. Nah, 2 barang terakhir ini sebetulnya cocok dibeli sebelum lebaran sih, karena sebenarnya pas banget secara kegunaan. Yang pertama adalah Xiaomi Smart Camera C300. Buat yang lagi pada mudik, ini sebetulnya cocok ya dipasang untuk mantau rumah kalian yang ditinggal pergi. Punya resolusi 2K dan bukaan lensa yang besar f1.4, Smart CCTV camera ini bisa memberikan hasil gambar yang jernih, bahkan di kondisi minim cahaya sekalipun. Oh ya, di low light image-nya pun tetap berwarna ya. Fitur lain yang patut di-note dari Xiaomi Smart Camera C300. Dia itu 360 derajat pan tilt zoom panoramic view, yang artinya nggak ada blind spot camera. Terus dia bisa detect orang yang lewat di field of view kameranya, lalu support tracking. Lanjut bisa ada two-way voice call, ada easy control dan access melalui aplikasi Mi Home, support up to 256GB SD card. Dan hal kedua yang cocok buat masa lebaran ini adalah Xiaomi Robot Vacuum E10. Nah, ini barang tuh relate banget sama gue dan keluarga ya. Secara kan Simba lagi pada pulang kampung. Gue yang biasanya ketemuan harus nyapu ngepel, jadi kebantu banget sama barang yang satu ini. Si robot ini bisa nyapu, bisa ngepel pakai air, sementara kita tinggal duduk manis dan push rank sambil nyantai. Cara kerjanya tuh gampang banget ya, otomatis semua. Dia akan pelajarin ruangan yang mau dibersihkan, termasuk obstacles-nya. Nah, jadi dia bakal pelajarin mana tembok, mana kursi, dan lain-lain. Kalau udah ngerti, bakal cepet dan presisi tuh dia membersihkan ruangannya. Efektif juga nih, so far membersihkan kotoran. Nah, selain kita start manual, dia juga bisa start menyesuaikan jadwal yang udah kita set sebelumnya. Jadi, ketika nggak ada orang di rumah pun, doi bisa bersih-bersih. Bisa juga diakses dan dimonitoring dari jauh pakai app Xiaomi Home. Asli, ngebantu banget barang ini di masa-masa lebaran. Alright, itu adalah 5 barang IoT dari Xiaomi Indonesia yang patut kalian pantau. Seperti biasa, sesuaikan kebutuhan kalian. Cek harga terbaik dari brand-brand pesaing dan beli kalau emang tertarik dan butuh. Gue pribadi bakal pakai 4 dari barang ini secara personally. Jam, buds, CCTV, dan robot vacuum. Sementara untuk gaming monitor bakal gue taruh studio buat editor gue ngedit. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Selamat lebaran, minal aidin wal faidin, and tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.